Pertama-tama, Seth Godin memperkenalkan pandangan uniknya tentang pemasaran. Beliau menekankan bahwa pemasaran sebenarnya bukan hanya sekedar menjual produk atau jasa, tetapi lebih pada memahami dan memenuhi kebutuhan serta keinginan audiens kita. Seth Godin mengajak kita untuk memandang pemasaran sebagai alat untuk membangun hubungan yang bermakna dengan pelanggan. Sang penulis membahas secara mendalam tentang pentingnya membangun komunitas dalam pemasaran. Menurutnya, memahami audiens kita, mendengarkan mereka, dan menciptakan ruang di mana mereka merasa diperhatikan adalah kunci keberhasilan. Buku ini memberikan strategi praktis untuk membentuk komunitas yang kuat dan terlibat. Sekarang, mari kita masuki kisah tentang seorang wirausaha muda bernama Alex yang menemukan arti sebenarnya dari membangun komunitas setelah membaca This is Marketing. Alex memiliki bisnis kecil yang berfokus pada produk ramah lingkungan, namun dia sering merasa kesulitan untuk membangun basis pelanggan yang setia. Suatu hari, Alex berpartisipasi dalam acara industri tempat Seth Godin atau sang penulis memberikan presentasi tentang pemasaran yang berfokus pada membangun komunitas. Terinspirasi oleh kata-kata sang penulis, Alex menyadari bahwa dia lebih dari sekedar penjual produk. Dia adalah pemimpin komunitas yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dengan semangat baru, Alex mulai menerapkan konsep yang dia pelajari. Dia mendirikan forum daring di situs webnya untuk memfasilitasi diskusi antar pelanggan. Alex secara aktif mendengarkan pertanyaan dan pernyataan, ide-ide, kekhawatiran dari komunitasnya, dan memberikan tanggapan yang cepat serta membangun hubungan pribadi. Melalui upaya ini, Alex bukan hanya menciptakan basis pelanggan yang setia, tetapi juga membentuk komunitas yang saling mendukung. Pelanggannya mulai merasa bahwa mereka terlibat dalam suatu perjalanan bersama, dan bahwa bisnis Alex bukan hanya tempat untuk membeli produk, tetapi juga menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Cerita ini mencerminkan bagaimana This is Marketing mengilhami seseorang untuk melihat perjalanan sebagai alat untuk membangun komunitas yang kuat. Melalui perjalanan Alex, pembaca diajak untuk merenung tentang potensi positif yang dapat dihasilkan ketika kita memprioritaskan hubungan dan membangun komunitas yang autentik. Sang penulis menyoroti konsep menciptakan nilai yang luar biasa, bukan sekedar menjual, tetapi memberikan nilai tambah yang signifikan kepada pelanggan. Sang penulis menjelaskan bagaimana memberikan nilai yang luar biasa dapat membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan, menciptakan dasar untuk pertumbuhan jangka panjang. Mari kita temui karakter inspiratif, Sarah, seorang pemilik toko kecil yang menemukan keajaiban menciptakan nilai luar biasa setelah membaca This is Marketing. Sarah menjalankan bisnisnya dengan sepenuh hati, tetapi seringkali merasa sulit bersaing di pasar yang kompetitif. Suatu hari, ketika Sarah membaca buku ini, dia terinspirasi untuk mengubah pendekatannya terhadap nilai pelanggan. Dia memutuskan untuk tidak hanya menjual produk, tetapi juga memberikan pengalaman yang tak terlupakan kepada pelanggan. Sarah mulai dengan menyelenggarakan acara khusus di toko, seperti kelas masak, sesi diskusi kecil, dan pameran seni lokal. Dia memastikan setiap pelanggan merasa dihargai dan diberikan nilai tambah yang luar biasa setiap kali mengunjungi toko. Melalui upaya ini, Sarah tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga menciptakan komunitas di sekitar toko. Pelanggannya tidak hanya datang untuk membeli produk, tetapi juga untuk merasakan nilai dan pengalaman yang diberikan oleh Sarah. Cerita Sarah mencerminkan bagaimana buku ini mengajarkan kita bahwa menciptakan nilai luar biasa bukan hanya tentang produk, tetapi juga tentang bagaimana kita menyentuh emosi dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Melalui inovasi dan kepedulian terhadap pengalaman pelanggan, Sarah berhasil mengubah pandangan pelanggannya tentang toko kecilnya.
Buku ini juga membahas pentingnya segmentasi dan targeting yang efektif. Sang penulis menunjukkan bagaimana memahami kelompok tertentu dalam audiens kita dan mengarahkan upaya pemasaran kita secara tepat dapat menghasilkan dampak yang lebih besar daripada pendekatan yang luas. Mari kita saksikan perjalanan seorang profesional pemasaran, Michael, yang menemukan kekuatan segmentasi dan targeting yang efektif setelah membaca buku ini. Michael bekerja di sebuah perusahaan startup yang berusaha memperkenalkan produk inovatif mereka di pasar yang penuh persaingan. Dalam pencariannya untuk mencapai pelanggan yang kuat, Michael membaca buku ini dan mendapatkan wawasan baru tentang segmentasi dan targeting. Dia menyadari bahwa mencoba menjangkau semua orang dapat menjadi kontraproduktif dan bahwa fokus pada kelompok tertentu dengan kebutuhan dan nilai yang sama dapat menciptakan dampak yang lebih besar. Michael mulai melakukan penelitian mendalam untuk memahami demografi, usia, dan hal apapun tentang pelanggan potensial mereka. Dengan data yang dikumpulkannya, dia mengidentifikasi kelompok tertentu yang paling mungkin tertarik pada produk mereka. Michael kemudian menyusun kampanye pemasaran yang disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan khusus kelompok ini. Melalui upaya segmentasi dan targeting yang efektif, perusahaan startup tempat Michael bekerja mengalami peningkatan signifikan dalam respon pelanggan. Mereka tidak hanya menarik perhatian kelompok yang tepat, tetapi juga membangun hubungan yang lebih erat dengan pelanggan mereka. Cerita ini mencerminkan bagaimana buku ini mengubah paradigma Michael tentang bagaimana kita harus mendekati audiens. Mengidentifikasi dan memahami kelompok yang tepat tidak hanya meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran, tetapi juga membangun konektivitas yang mendalam dengan pelanggan kita. Terakhir, sang penulis mengajak pembaca untuk memahami kekuatan pemasaran dalam menciptakan perubahan yang bermakna. Dia membahas bagaimana pemasaran bukan hanya sekedar meyakinkan seseorang untuk membeli sesuatu, tetapi juga dapat menjadi kekuatan positif untuk mengubah pandangan dan perilaku pelanggan. Sekarang, mari kita temui karakter yang inspiratif bernama Emily, seorang pemberdaya masyarakat yang menemukan keajaiban menciptakan perubahan yang bermakna setelah membaca buku ini. Emily bekerja di organisasi nirlaba yang berfokus pada meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal. Setelah membaca buku ini, Emily merenung tentang cara terbaik untuk memanfaatkan pemasaran untuk tujuan yang lebih besar. Dia menyadari bahwa pemasaran bukan hanya tentang menjual produk, tetapi juga dapat menjadi kekuatan untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Emily mulai mengubah pendekatannya dengan memfokuskan upayanya pada proyek-proyek yang tidak hanya menguntungkan organisasinya, tetapi juga memberikan dampak positif dan dampak sosial yang nyata. Dia menciptakan kampanye yang menyoroti masalah sosial penting, mengedukasi masyarakat, dan mendorong perubahan perilaku yang positif. Melalui kreativitas pemasarannya, Emily berhasil menggerakkan komunitas untuk berpartisipasi dalam berbagai program kepedulian sosial. Dia menyadarkan masyarakat tentang isu-isu penting dan membantu membangun dukungan untuk perubahan yang lebih besar. Cerita Emily mencerminkan bagaimana buku ini mengajarkan bahwa pemasaran bukan hanya tentang keuntungan komersial, tetapi juga tentang kemampuan kita untuk menciptakan perubahan positif dalam dunia. Melalui kesadaran dan tindakan nyata, Emily berhasil mengubah pandangan pemasaran di organisasinya menjadi kekuatan positif yang memotivasi masyarakat untuk berperan aktif. Itulah beberapa poin penting dari This is Marketing oleh Seth Godin. Buku ini tidak hanya menawarkan strategi praktis untuk meraih kesuksesan pemasaran, tetapi juga mengubah pandangan kita terhadap peran pemasaran dalam membangun hubungan yang kuat dengan audiens. Untuk kalian yang ingin membaca buku ini lebih lanjut, kalian bisa klik untuk link pembelian bukunya di kolom deskripsi. Karena untuk linknya sudah saya sediakan di sana, kalian tinggal klik aja dan kalian bisa beli untuk bukunya. Sekian dari saya Ahmad NH. Terima kasih.